apa yang ingin ditulis di sticky note, ya. Nah, sebelum itu kan kita belum membahas tentang keyakinan kelas kan? Belum pernah dengar kan? Oke, biasanya ibu membuat tata tertib ke. Nah, bisa dilihat di sini ada tata tertib kelas kita kan? Ada. Tata tertib kelas. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu tata tertib kelas itu apa? Ayo. Ayo ibu, ayo Ruli, jangan malu-malu. Nah, ya. Apa itu Ruli? Tata tertib. Tata tertib kelas seperti menaati peraturan sekolah. Iya, tata tertib kelas seperti menaati peraturan sekolah. Ada lagi yang memberikan pendapatnya tentang tata tertib kelas? Segala sesuatu yang harus dipatuhi. Iya, betul Bayu. Segala sesuatu yang harus kita patuhi. Nah, baiklah anak ibu, sekarang perhatikan ini kira. Dari tata tertib yang ibu sampaikan tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini agar kita tergerak, tersadar apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan. Nah, sekarang anak ibu membuat keyakinan kelas ini menggunakan kata positif, bukan negatif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Sekarang diganti menjadi Membuang sampah di tempat. iya, membuang benar Uli, membuang sampah iya pada tempatnya. Kira-kira anak ibu sudah mengerti? Nah, diubah menjadi kata yang lebih positif. Baiklah anak ibu, sebelum itu akan ibu bagikan ini sticky note-nya masing-masing dua. Nah, setelah nanti kalian tulis, kita tempel di papan tulis masing-masing yang kalian buat. Warna pink ya. Pink. Nah, yang ditulis jangan ada yang lemnya. Lemnya untuk menempel. Baliknya kan, Bu? Enggak. Kan ini begini contohnya. Nah, yang nempel untuk begini. Insyaallah. Oh iya, Bu, tahu. Di mana, Bu? Bisa paham anak ibu? Ya. Pokoknya pegang aja yang lengket itu berarti tinggal ditulis. Karena untuk menempel. Sudah boleh ditulis? Boleh, silakan ditulis masing-masing. Tutup buka, simpan simpan semua boleh. Nah, lanjut lagi anak ibu. Selamat sudah. Anak ibu, kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Masing-masing siswa, masing-masing dari siswa telah membuat apa yang kalian ingin inginkan dan kita tempel di papan. Sekarang maju satu orang, itu saya kira silakan baca apa yang kalian buat tadi. Sini, kira. Nah, bacakan. Sopan santun. Terus apa yang ditolak?
diksi. Yang ketiga, berkata baik, iya, berkata baik. Ini apa? memperhatikan kelas, Iya, sopan santun, ini bertanggung jawab, ini saling menyayangi, iya, ini disiplin. disiplin, Iya, disiplin. Nah, ini tertib sekolah, mematuhi tata tertib. Boleh itu saya kira. Semuanya menginginkan hal-hal yang baik dan bagus. Nah, ini kita akan terapkan di kelas kita. Nah, jadi sekarang kita akan menerapkan apa yang telah kita buat. Kita akan mensepakati apa yang telah kita buat. Jika nanti anak-anak ibu melanggar, contoh hakim tidak membuang sampah pada tempatnya, kita ingat lagi, kita kan sudah sepakat bahwasanya membuang sampah pada tempatnya. Nah, agar kita selalu ingat dan ingin melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, kalau ibu bisa dimengerti, udah. Nah, tiga. Eka dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang luar biasa hebat, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membagikan materi pengimbasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Semoga materi ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dan juga sebagai calon guru penggerak. Uni, Ya, lanjut aja ya Bapak Ibu, langsung ke materi kita ini. ya. Ya. Baik Bapak Ibu, akan mulai materi kita. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Baiklah Bapak Ibu Guru, bisa dilihat pada layar budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kenapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Yang melatar belakanginya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral
yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik, intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan sekitar. Sehingga budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah atau minimal di lingkungan sekolah kita? Nah, salah satu caranya dengan membentuk disiplin positif Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru pasti sudah sering membuat peraturan di kelas ataupun peraturan di sekolah bahwa siswa harus berangkat pukul sekian atau harus mengikuti pembelajaran tepat waktu atau siswa harus mengumpulkan tugas pada saat ini. Nah, itu biasanya peraturan-peraturan muncul tidak berpihak dari siswa karena peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Oleh karena itu, kita melakukan sebuah kedisiplinan yang positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi tidak ada lagi misalnya, siswa, kamu, ayo sit up. Nah, itu berarti kita mendisiplinkan anak-anak dengan hukuman. Kalau kamu besok masih datang terlambat, kamu membersihkan toilet. Nah, itu mendisiplinkan dengan ancaman. Nah, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, itu akan melahirkan atau akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu guru. Nilai kebaikan yang tampak dari siswa karena disiplin itu terbentuk dari suatu karakter siswa itu sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu guru, ada kejujuran, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, kita yang saat ini menggunakan kurikulum Merdeka, ada beberapa nilai kebajikan yang tampak pada profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 Bapak Ibu guru, bisa dilihat. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sudah mengetahui uraian apa saja nilai-nilai yang harus tampak yang mewujudkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila pada tiap-tiap siswa kita kali ini menuju kurikulum Merdeka. Nah, sekarang yang kita soroti adalah bagaimana langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Saya akan memberikan contoh langkah-langkah yang sudah saya lakukan di kelas saya, Bapak Ibu guru. Yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu guru sekalian, seperti tampak pada layar. Pada pertemuan awal kemarin saya membuat keyakinan kelas.
Jadi siswa menulis dalam sticky note apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran, dan di dalam kelas mereka menulis berbagai macam di sini Bapak Ibu guru. Ada yang ingin dihargai, ada yang ingin hadir tepat waktu, ada juga yang menulis disiplin, banyak sekali keinginan mereka. Kemudian setelah saya tahu apa keinginan mereka dalam pembelajaran di kelas saya, terutama di kelas 4A, kemudian saya mengerucutkan dan mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian yang sama. Karena ternyata mereka ada beberapa siswa yang keinginannya sama. Misalnya, dilarang berisik, tidak ingin diganggu, dilarang bercanda, harus sepiket harus bersama-sama, seperti itu. Nah, karena ada beberapa kesamaan keinginan mereka dalam keyakinan kelas, kemudian saya kerucutkan lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, sebuah keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat banyak-banyak. Yang terpenting mereka memahami apa yang mereka yakini benar, agar pembelajaran berjalan dengan nyaman di kelas. Misalnya contohnya, ini dari beberapa yang mereka tulis, saya kerucutkan. Ternyata setiap anggota kelas itu perlu datang tepat waktu. Kemudian setelah itu, setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan kelas. Mungkin ada siswa kita yang tidak piket kelas. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu berdoa sebelum dan sesudah belajar, agar semua dilancarkan dalam menuntut ilmu di sekolah. Selanjutnya, yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan menghormati. Mungkin ada beberapa siswa yang suka mengganggu aktivitas atau mengejek-ngejek nama orang tuanya. Selanjutnya, mengerjakan PR. Kemudian setiap anggota kelas harus meminta izin dalam hal apapun. Misalnya ke WC, tidak hadir, sakit, dan sebagainya. Kata-kata ini buatlah sesimpel mungkin, semudah mungkin yang dipahami anak Bapak Ibu guru, sehingga lebih mudah mereka pahami. Ini adalah keyakinan kelas yang harus dipatuhi, yang saya buat ini di layar Bapak Ibu guru, yang harus diyakini oleh masing-masing siswa saya di kelas tersebut. Biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu guru. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kita pasti kadang sering melihat siswa kita saat pembelajaran sering mengalami. Pada jam hampir istirahat, Bu, ayo Bu, istirahat. Kita sudah tahu itu jadwalnya istirahat, tapi anak-anak sudah menyeletuk, sudah melontarkan kata-kata, ayo Bu istirahat. Nah itu juga kita sebenarnya mereka adalah kebutuhan hidup untuk mereka ingin makan, minum, itu termasuk kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima yaitu love and belonging. Mereka ingin diterima oleh kita, oleh teman mereka ingin diperhatikan, sehingga kadang mereka membuat kegiatan atau keyakinan indisipliner untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru, kebutuhan ini adalah pengakuan sesuatu pekerjaan mereka juga ingin kita puji. Hebat kamu ya nak, rajin kamu ya nak, luar biasa kamu nak. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kalau kita tidak memuji mereka, maka dia akan berpikir, bisa nggak bisa ternyata sama aja loh.
tidak ada imbas apapun, dikerjakan atau tidak dikerjakan tugas ini, sama aja tidak ada penilaiannya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan siswa kita. Yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Mereka juga ingin memiliki kehidupan mereka secara otonomi, secara mandiri, misalnya terkait. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kesalahan teknis sebentar. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kesenangan atau fun. Jadi Bapak Ibu guru, siswa-siswa kita juga membutuhkan rasa kesenangan dalam pembelajaran. Ketika mereka tidak menemukan rasa kesenangan dalam pembelajaran itu, mereka akan mencarinya. Entah itu dengan bermain, menggambar di buku, mencoret-coret, bagi mereka itu adalah kesenangan. Jadi mereka ketika tidak mendapatkan kesenangan di dalam pembelajaran kita, mereka akan mencari kegaduhan di dalam kelas Bapak Ibu guru. Nah, itulah kelima kebutuhan siswa-siswi kita yang mempengaruhi dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru, atas kegiatan indisipliner atau pelencengan keyakinan kelas tersebut, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai guru dalam mengendalikan kelakuan atau kegiatan-kegiatan indisipliner tersebut dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan saya sampaikan Bapak Ibu guru. Bisa Bapak Ibu guru lihat di layar saya. Kita berefleksi selama ini. Kembali lagi kita. Di posisi manakah kita kemarin-kemarin? Yang pertama yaitu ada penghukum Bapak Ibu guru. Nah, setiap siswa yang melakukan kesalahan, kita akan menghukumnya. Misalnya dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kita menghukumnya. Dengan cara tulis di buku, kalau kamu menyesali perbuatan kamu sebanyak 2 halaman. Tanpa kita sadari Bapak Ibu guru, itu berarti adalah menghukum. Contoh lainnya yaitu tidak mengerjakan PR siswa tersebut. Kamu sit up atau squat jam. Jadi Bapak Ibu guru, apa efeknya? Efeknya jika kita menggunakan model penghukum ini akan menimbulkan dendam pada diri siswa tersebut. Nah, itu akan membekas Bapak Ibu pada siswa tersebut. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Misalnya ada siswa melakukan atau kesalahan Bapak Ibu. Kita mengucapkan, kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang telah membiayai kamu sekolah. Nah, kata-kata seperti itu membuat siswa merasa bersalah Bapak Ibu guru. Kadang ada juga kita tidak sengaja terlontar kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu guru. Apa kamu tidak merasa bersalah telah dibesarkan, dibiayai dengan sama orang tua kamu? Nah, seperti itu adalah kata-kata untuk siswa yang dia akan menimbulkan penyesalan yang mendalam pada dirinya. Dampaknya seperti itu Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu guru jika menggunakan posisi kontrol sebagai teman, biasanya kalau sudah akrab,
dengan siswa, siswa tersebut akan melakukan pelanggaran. Mungkin menggunakan posisi sebagai teman Bapak Ibu. Contohnya kita sudah akrab dengan si A. Kita akan mengatakan, ayolah Bayu, jangan diulangi lagi. Besok enggak boleh ya. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi-posisi guru sebagai teman. Apa dampaknya? Ternyata jika kita menggunakan posisi teman, itu siswa akan merasa gampang, merasa sepele Bapak Ibu. Sama, enak sama Bu Eka, santai. Contohnya seperti itu Bapak Ibu guru. Yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Pemantau itu berarti Bapak Ibu guru ketika ada siswa melakukan kegiatan indisipliner, maka Bapak Ibu guru memantau berdasarkan poin-poin yang ada. Misalnya sudah ada di guru BK biasanya kalau di SMP dan di SMA. Kalau di SD tapi di sekolah saya ini masih wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Terlambat misalnya contoh 5 poin, kemudian tidak pakai sepatu 6 poin. Nah, Bapak Ibu bekerja sesuai dengan poin-poin. Nah, kalau kamu sudah mencapai 100 poinnya, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Kan seperti itu ultimatum yang biasa kita sampaikan ya Bapak Ibu. Hati-hati loh ini, jangan sampai ini diulangi lagi Bapak Ibu ternyata. Posisi pemantau seperti ini. Apa efeknya? Jika Bapak Ibu memantau, maka siswa akan merasa dirinya selalu diawasi. Yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Manajer ini artinya Bapak Ibu mengelola. Jika Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, maka Bapak Ibu akan mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter. Nah, yang dimaksudkan seperti itu, bagaimana posisi manajer itu? Contohnya seperti apa? Nah, mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter siswa. Salah satunya yaitu menggunakan segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 3 gambaran segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah menggunakan 3 langkah tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu guru ketika mereka melakukan indisipliner atau kesalahan-kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tersebut. Setelah kita validasi Bapak Ibu guru, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah sebuah kesepakatan yang kita buat di awal tadi. Di awal proses pembelajaran yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Jadi itulah perlunya membuat sebuah keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Kita akan bahas itu satu persatu mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya misalnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Nah, Bapak Ibu guru silakan stabilkan dulu identitasnya. Ini bukan merupakan pembenaran ya Bapak Ibu dari apa yang mereka lakukan atau dari kesalahan yang telah mereka lakukan, bukan seperti itu. Kita menghargai dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar atau suatu hal yang bisa dicarikan solusinya, bisa kita selesaikan ini bersama gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita validasi tindakan mereka, contohnya dengan kata-kata seperti berikut.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya mereka hanya mengupat atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Padahal sebenarnya mereka bisa adu jotos atau berkelahi pukul-pukulan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita validasi dulu tindakan yang salah bahwa mengupat itu mengatakan kata-kata yang tidak baik itu adalah perbuatan yang salah. Yang kedua itu kamu pasti punya alasan mengapa. Nah, mengapa melakukan hal tersebut? Nah, kita cari dulu motivasi anak siswa kita tadi melakukan tindakan yang salah itu karena apa dia melakukan itu. Atau mereka bertengkar, atau salah satunya tadi ada yang mengejek nama orang tuanya. Maka kita validasi dulu dengan seperti ini. Yang ketiga yaitu kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi hal itu merugikan orang lain. Nah, bisa seperti itu. Kita bisa validasi dulu tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita memvalidasi bahwa tindakan yang salah, barulah kita kembalikan kepada keyakinan yang kita buat di awal pembelajaran tadi Bapak Ibu guru. Tindakanmu itu melenceng dari keyakinan kelas yang mana? Nah, kita kan sudah buat kesepakatan kelas kemarin bahwa semuanya harus saling menghormati dalam pembelajaran. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Atau menanyakan lagi keyakinan dengan bertanya kepada siswa tersebut, kamu itu mau jadi orang yang seperti apa misalnya? Saya ingin menjadi orang yang sukses, Bu. Apakah jalan orang sukses itu seperti ini? Nah, seperti itu setelah kita menanyakan keyakinan, barulah kita tarik sebuah pemecahan yang berasal dari mereka dengan menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu ini. Ketika kegiatan indisipliner atau perilaku indisipliner itu dikeluarkan, ditampakkan oleh siswa tersebut, maka siswa tersebut harus juga mampu mengeluarkan solusinya Bapak Ibu guru. Apa tindakan yang bisa mereka lakukan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya. Kesimpulan yang saya sampaikan ini adalah yaitu bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana yang nyaman itu bagaimana? Ataupun dengan terbentuknya budaya positif. Budaya yang baik yang ada di lingkungan kelas ataupun sekolah. Nah, membentuk budaya positif diperlukan suatu disiplin yang positif juga, yang tidak dari ancaman, hukuman, ataupun paksaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran tadi Bapak Ibu guru, yang dapat membentuk siswa atau membangun karakter siswa dari lingkungannya sendiri. Demikian Bapak Ibu guru penjelasan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini kita bisa berbagi pengalaman. Yang ingin berbagi boleh silakan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing tentang perilaku anak, tentang budaya positif yang telah dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu. Ibu Pat, mana Ibu Pat? Ibu Agnes ada yang mau ini?
mau berbagi pengalaman tentang budaya positif. Belum ada Bu Eka. Kalau Bu Ernita gimana Ibu? Saya juga ini sedang melaksanakan budaya positif di sekolah saya, Ibu. Kalau Bu Ernita gimana? Nampaknya bagus yang udah Bu sampaikan PPT-nya. Nampaknya sudah paham, sudah bisa dimengerti nampaknya Bu. Cuman kalau di sekolah saya belum lagi Bu, belum menyampaikan budaya positif ke teman-teman lain. Kalau untuk saya sendiri, cuman ya saya sudah mulai melakukannya kan dengan metode dengan posisi kontrol yang manajer tadi. Cuman saya belum ada pengimbasan ke teman-teman yang lain sih, jadi belum nampak ke sekolah untuk orang-orang beberapa orang, baru hanya saya aja yang baru mulai gitu. Rencana minggu depan saya Bu Eka menyiapkan PPT-nya dulu. Iya. Minggu depan nanti baru saya sampaikan ke guru-guru lain. Mudah-mudahan di sekolah itu bisa sana kan dengan budaya positif. Kalau menurut saya seperti itu Bu Eka, sudah bagus Bu Eka, pemaparan Ibu dan rasanya sudah jelas kan. Terima kasih Ibu Ernita. Bu Rifka ini teman saya Bu, sama-sama kami mengajar kelas 4. Bu Rifka. Oh, kemana Ibu ini? Bu Fatma kemana ya Bu Agnes? Keluar atau keterlempar? Bukan, saya adanya. Ada Enggak, saya Bu. Bu Eka. Bu Fatma. Oh, enggak ada nampak dari tadi Bu Fatma. Terlempar mungkin. Bu Rifka. Oh. Ada Bu Agnes, ada yang mau ditambah nggak tentang ini Bu? Saling menguatkan aja lah kita Bu. Tentang budaya positif Iya. ini. Oke, terima kasih Bu Eka atas kesempatan yang diberikan. Bu Eka sungguh luar biasa di siang hari ini. Oh, kami mungkin belum buat materinya yang seperti ini, cuman saya sudah melakukan sedikit di sekolah Bu Eka, langsung di kelas mengenai keyakinan kelas terhadap anak. Jadi anak itu memang baru memahami mengenai keyakinan kelas yang mereka tahu selama ini peraturan sekolah kan seperti itu. Jadi banyak hal sih yang pendapat mereka itu kadang tidak kita pikirkan yang selama ini. Salah satunya saya pun agak sedikit terbawa dalam suasana hati lah ketika masuk di kelas 11 minggu yang lalu. Saya buat keyakinan kelas di sana, mereka rata-rata menyampaikan satu disiplin, yang kedua saling bekerja sama dalam hal kebersihan kelas. Jadi selama ini yang terjadi di ruang kelas itu rupanya siapa yang mau saja itu yang melakukan piket atau kebersihan. Jadi di sana kami sudah menyepakati keyakinan kelas kami, salah satunya semua peduli dengan kebersihan seperti itu, dan anak-anak itu antusias ketika kita sampaikan itu, respon mereka pun baik. Dan ada sih dari hal-hal biasanya yang kita lihat, ada yang berubah, ada yang masih tetap jalan di tempat anak-anak itu, tapi yang paling memang agak susah diarahkan itu bahagian dari laki-laki. Mau kita buat pun mungkin itu pengaruh dari globalisasi mungkin ya Bu Eka, dari pengalaman saya. Kita buat pun itu validasi atau restitusi itu belum bisa mereka terima. Masih tetap mereka di tempat. Contohnya melakukan kesalahan ya terlambat tiap hari. Udah dinasehati, didekati, dijadikan sebagai teman pun belum ada juga respon. Tapi mungkin kalau seiring waktu nanti itu akan berubah mungkin Bu Eka. Itulah kalau pengalaman saya mengenai budaya positif di sekolah yang nyata, walaupun ini belum saya
buat imbasnya ke guru, tapi di sehari-harinya karena kebetulan saya bagian di kesiswaannya kan ada evaluasi setiap hari kepada siswa. Bahkan kalau ada siswa yang sudah memang terlambatnya terlalu kan itu akhirnya dilemparkan piket kan ke kita kayak kesiswaan. Jadi di sana sedikit demi sedikit kita masukkan walaupun mereka belum bisa menerima. Itu yang saya lakukan Bu Eka kalau di sekolah saya. Kalau Ibu Eka memang udah saya akui lah luar biasa, udah bisa sampai menjangkau seperti ini kan. Saya masih nonton-nonton tutorial Bu Eka belum bisa membuat suatu. Saya Rifka Komandarinka. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Eka karena terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan di kelas. Saya sebagai teman ingin menerapkan juga kesepakatan tersebut di kelas. Bersama Bu Eka. Perkenalkan, nama saya Sakira, saya kelas 4, wali kelas saya Ibu Eka. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Kami belajar nilai-nilai positif yang membangun kami menjadi lebih baik.